Global Studio Center. Coding modul ESP32 dengan MicroPython, yaitu dengan UPyCraft. Gambaran singkat. Kita akan belajar cara menggunakan MicroPython pada modul ESP32 menggunakan UPyCraft IDE. Sebagian dari kita sudah akrab dengan bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah ditafsirkan. Karena Python adalah bahasa yang sangat kuat dan biasa digunakan untuk aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan juga Internet of Things. Saat Python menjadi sangat populer, komunitas Python mengembangkan MicroPython. MicroPython adalah implementasi bahasa pemrograman Python yang ramping dan efisien, yang mencakup sebagian kecil dari pustaka atau library standar Python, dan dioptimalkan untuk berjalan di microcontroller dan di lingkungan terbatas. MicroPython didukung oleh papan modul microcontroller seperti PyBoard, ESP8266, ESP32, dan papan atau board lainnya. Di sini kita akan menggunakan MicroPython pada ESP32 board menggunakan UPyCraft IDE. UPyCraft adalah IDE yang bekerja dengan Windows dan Mac dan dirancang dengan antarmuka atau interface sederhana yang nyaman digunakan. UPyCraft dikembangkan oleh DF Robot. Apa itu MicroPython? MicroPython adalah implementasi perangkat lunak dari bahasa pemrograman yang sebagian besar kompatibel dengan Python 3, ditulis dalam C yang dioptimalkan untuk berjalan pada microcontroller. Perbedaan antara Python dan MicroPython adalah bahwa MicroPython tidak datang dengan dukungan perpustakaan atau library penuh seperti Python. Oleh karena itu, MicroPython hanya berfungsi dalam kondisi kendala. Ada beberapa library standar untuk mengakses dan berinteraksi dengan perangkat keras tingkat rendah seperti GPIO, Wi-Fi, jaringan. MicroPython adalah compiler Python lengkap dan runtime yang berjalan pada perangkat keras microcontroller. Pengguna disajikan dengan prompt interaktif atau REPL untuk segera menjalankan perintah yang didukung. Termasuk adalah pilihan pustaka atau library inti Python. MicroPython menyertakan modul yang memberikan akses programmer ke perangkat keras tingkat rendah. Memulai MicroPython dengan UPyCraft. Step pertama adalah melakukan instalasi Python 3. Download dan install file Python 3 pada link berikut. Berikut adalah tampilan browser python.org/downloads. Tekan tombol Download Python yang berwarna kuning. Lakukan proses instalasi dari file Python yang sudah di-download. Pastikan mencentang semua checkbox. Kemudian tekan menu Install Now.
Langkah kedua adalah dengan melakukan instalasi UPyCraft IDE. File program UPyCraft dapat diambil pada link berikut ini. Setelah file .zip diekstrak, akan muncul file upycraft.exe. Silakan jalankan dengan cara mengklik file exe tersebut. Program aplikasi UPyCraft telah terbuka dan siap digunakan. Ada 4 bagian penting pada program aplikasi UPyCraft IDE. Yang pertama adalah bagian files dan folder yang terletak di sebelah kiri. Kemudian, ada bagian menu tools yang terletak di sebelah kanan. Kemudian bagian tengah itu adalah editor window yang digunakan untuk mengedit dan menuliskan coding. Pada bagian bawah itu adalah shell atau terminal. Bagian folder dan file. Bagian ini berisi file dan folder seperti perangkat, folder SD, UPylib and workspace. Folder perangkat berisi file yang disimpan di papan ESP, termasuk boot.py atau main.py. Folder SD berisi file yang disimpan dalam kartu SD. UPylib berisi pustaka atau library MicroPython IDE bawaan. Ruang kerja berisi file yang akan disimpan di laptop atau komputer. Tools. Bagian ini berisi opsi untuk membuat file baru, menyimpan file, mengunggah file, menghubungkan atau memutuskan papan atau board, membersihkan sel. Jendela editor. Bagian ini untuk menulis dan mengedit kode Python. Beberapa file Python dapat dibuka di editor. MicroPython shell atau terminal. Bagian ini untuk menulis dan menjalankan perintah shell pada papan ESP. Bagian ini juga menunjukkan status program, kesalahan, dan pesan cetak atau print. Langkah selanjutnya adalah flashing MicroPython firmware, yaitu file.bin pada papan microcontroller. File bin dapat di-download pada link berikut. Silakan scroll ke bawah dan kemudian download file.bin yang berada pada kotak berwarna biru. Pastikan modul ESP32 sudah terkoneksi pada laptop atau komputer.
Buka software UPyCraft IDE, yaitu dengan cara mendouble-klik file UPyCraft v1.1.exe. Setelah terbuka, tekan menu Tools, kemudian tekan menu Burn Firmware. Kemudian, pilih board yaitu ESP32. Dan burn address, pilih 0 kali 1000. Lalu, erase flash, pilih yes. Dan COM port disesuaikan. Misal COM15 dalam hal ini. Untuk pilihan firmware atau firmware choose, pilih users. Kemudian, tekan tombol choose dan masukkan atau pilih file .bin yang baru saja kita download. Setelah itu, tekan tombol OK. Tunggu proses mengunggah firmware. Jika tidak terjadi perubahan pada proses mengunggah, tekan tombol IO0 atau boot pada modul ESP32 yang terletak di samping port USB. Kemudian, kita sudah bisa menulis coding Python, dan kemudian nanti kita unggah ke modul ESP32. Tekan tombol New pada toolbar sebelah kanan, dan akan muncul file baru. Tekan tombol Save pada toolbar sebelah kanan, dan simpan dengan nama main.py. Kemudian, tekan menu Tools. Kemudian pilih menu Boards, lalu pilih ESP32. Tekan menu Tools, kemudian pilih Serial, dan pilih COM port yang muncul. Lalu, tekan tombol Connect pada toolbar sebelah kanan, dan akan muncul tulisan Connect. Namun, seharusnya secara otomatis akan terkoneksi dengan modul ESP32. Jadi, yang muncul adalah tulisan Disconnect, jadi tidak perlu ditekan tombol rantai tersebut. Dan akan muncul tanda lebih besar 3 kali pada kotak terminal ketika sudah terkoneksi ke modul ESP32. Mengetes LED berkedip atau blinking. Berikut adalah gambar rangkaian skema diagram lampu LED berkedip atau blinking. Koneksikan kaki minus dari LED, yaitu yang berkaki pendek, ke pin GND pada ESP32. Dan koneksikan kaki plus dari LED, yaitu yang berkaki panjang, ke pin 5 dari ESP32. Namun, pastikan ditambahkan resistor sebesar 220 ohm. Sketsa atau coding. Tulis sketsa atau coding pada lembar kerja UPyCraft. Script coding MicroPython Blinking LED atau LED berkedip
Bisa dilihat pada link berikut. Tekan tombol Download and Run pada toolbar sebelah kanan. Berikut adalah skrip atau coding pada lembar kerja UPyCraft dan disimpan pada file main.py. Dan setelah dijalankan, akan muncul output pada kotak terminal. Berikut adalah hasilnya. Remote saklar LED via web browser. Skema rangkaian masih sama seperti sebelumnya. Sketsa atau coding. Tekan tombol New pada toolbar sebelah kanan, dan akan muncul file baru atau sketsa baru. Tekan tombol Save pada toolbar sebelah kanan, dan simpan coding semisal dengan nama MicroPython SP32 LED Remote Saklar Web Browser.py. Kemudian, tekan menu Tools, lalu pilih menu Boards, lalu pilih ESP32. Tekan menu Tools, lalu pilih menu Serial, dan pilih komport yang muncul. Lalu tekan tombol Connect pada toolbar sebelah kanan, dan akan muncul tulisan Connect. Namun seharusnya secara otomatis akan terkoneksi dengan modul ESP32. Jadi yang muncul adalah tulisan Disconnect. Jadi tidak perlu ditekan itu tombol rantai. Berikut adalah tampilan saat memilih board ESP32. Berikut adalah tampilan saat memilih menu serial port. Jika mouse digeser dan diarahkan pada ikon rantai pada toolbar sebelah kanan, maka akan muncul tulisan Disconnect. Ini menunjukkan bahwa secara otomatis modul ESP32 sudah terkoneksi. Sekarang saatnya kita menulis sketsa atau coding pada lembar kerja UPyCraft. Skrip coding MicroPython Remote Saklar lampu LED via web browser bisa dilihat pada link berikut. Edit SSID dan password Wi-Fi dengan jaringan yang sedang digunakan. Dan pastikan koneksi pin LED adalah pin 5 sesuai dengan skema diagram rangkaian. Tekan tombol Download and Run pada toolbar sebelah kanan.
Pada kotak terminal akan muncul IP address. Kemudian, tulis atau salin IP address tersebut pada web browser. Berikut adalah hasilnya.